Jayapura, 2 Juli 2026, tim penggerak PKK Kabupaten Jayapura turut mengambil bagian dalam pembinaan karakter generasi muda melalui kegiatan seminar Bible Camp Pemuda Gereja GKI Abar yang dilaksanakan pada Kamis, 2 Juli 2026, mulai pukul 10 pagi hingga selesai, bertempat di Kampung Abar, Distrik Ebungfau, Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 80 peserta yang terdiri atas anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda Gereja GKI Abar. Seminar bertujuan membangun pemahaman serta meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab iman kepada Tuhan. Adapun tujuan pelaksanaan seminar ini adalah untuk memahami bahwa alam merupakan ciptaan Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara. Menyadari bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari pengamalan iman Kristen. Mengenali berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar. Menumbuhkan komitmen menjadi generasi muda yang peduli terhadap lingkungan hidup. Mendorong peserta melakukan tindakan nyata dalam menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan seminar ini juga menjadi bagian dari implementasi 10 program pokok PKK, khususnya Pokja 3 pada program perumahan dan tata laksana rumah tangga, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pola hidup bersih dan sehat, serta tata cara penataan dan perawatan lingkungan tempat tinggal yang layak. Tema seminar yang diangkat oleh panitia, yaitu Remaja Jaga Alam Ciptaan Tuhan, dinilai sangat sejalan dengan semangat program tersebut. Seminar dibawakan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayapura, Nyonya Dewi Sartika S. Wonda, S.Par. Dalam penyampaiannya, beliau menegaskan bahwa kegiatan Bible Camp tidak hanya menjadi sarana memperdalam iman, tetapi juga membentuk karakter pemuda Kristen yang memiliki kepedulian terhadap sesama serta seluruh ciptaan Allah. Beliau menjelaskan bahwa alam yang dinikmati manusia saat ini merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Gunung, hutan, sungai, danau, laut, udara, tumbuhan, serta seluruh makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang dipercayakan kepada manusia untuk dipelihara, bukan dirusak. Oleh karena itu, generasi muda gereja dipanggil menjadi pelopor dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Tuhan. Dalam materinya, Nyonya Dewi Sartika S. Wonda menyampaikan dasar-dasar Alkitab yang menegaskan tanggung jawab manusia terhadap alam, diantaranya Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai dengan 31, yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah serta diberi tanggung jawab mengelola bumi. Kejadian pasal 2, ayat 15, yang menegaskan bahwa manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Mazmur pasal 24, ayat 1, yang mengingatkan bahwa bumi beserta segala isinya adalah milik Tuhan sehingga manusia hanyalah pengelola yang akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Serta Roma pasal 8, ayat 19 sampai dengan 22, yang menggambarkan bahwa seluruh ciptaan turut merasakan dampak dari dosa dan ketidakbertanggungan manusia terhadap lingkungan. Beliau juga menjelaskan bahwa alam ciptaan Tuhan meliputi hutan, danau, sungai, laut, gunung, udara, tanah, hewan, tumbuhan, dan manusia yang semuanya saling berkaitan. Kerusakan pada salah satu unsur alam akan berdampak pada unsur lainnya. Dalam pemaparannya, peserta diajak melihat berbagai persoalan lingkungan yang mulai terjadi, termasuk di Papua, seperti penebangan hutan secara liar, kebakaran hutan, pencemaran sungai dan danau Sentani, sampah plastik, kerusakan terumbu karang, perburuan satwa secara berlebihan, perubahan iklim, hingga cuaca ekstrim. Menurut beliau, kondisi tersebut terjadi karena manusia belum menjalankan tanggung jawab sebagai pengelola ciptaan Tuhan. Beliau juga menekankan bahwa menjaga alam bukan semata-mata tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh orang percaya. Remaja sebagai generasi penerus gereja dan bangsa harus mulai mengambil bagian dalam menjaga lingkungan agar kekayaan alam tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Secara khusus, beliau mengajak peserta mensyukuri kekayaan alam Papua yang merupakan anugerah Tuhan, termasuk keberadaan danau Sentani, hutan, burung-burung endemik, ikan air tawar, serta keanekaragaman hayati yang berada di sekitar Kampung Abar. Menurutnya, seluruh kekayaan tersebut harus dijaga bersama oleh masyarakat, gereja, dan generasi muda. Dalam sesi berikutnya, peserta diajak mengevaluasi berbagai kebiasaan yang tanpa disadari dapat merusak lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, membakar sampah plastik, merusak tanaman, menggunakan air secara berlebihan, membiarkan lingkungan gereja kotor, hingga penggunaan plastik sekali pakai secara berlebihan. Hal-hal sederhana tersebut, apabila dilakukan terus-menerus, akan memberikan dampak besar terhadap pelestarian lingkungan. Sebagai solusi, beliau mengajak seluruh peserta memulai perubahan dari diri sendiri dengan membiasakan hidup bersih, mengurangi penggunaan plastik, membawa botol minum sendiri,
menanam pohon, menjaga kebersihan gereja, melestarikan Danau Sentani, serta menjadi teladan bagi anak-anak, teman sebaya, orang tua, dan seluruh jemaat. Beliau juga mengingatkan bahwa menjaga lingkungan merupakan wujud nyata penerapan nilai-nilai Kristiani, yaitu kasih kepada Tuhan melalui kasih terhadap ciptaannya, tanggung jawab sebagai pengelola bumi, hidup sederhana dengan menggunakan sumber daya secara bijaksana, serta semangat gotong royong dalam merawat lingkungan. Untuk memperkuat pemahaman peserta, pada akhir seminar dilaksanakan sesi diskusi kelompok yang membahas berbagai persoalan lingkungan beserta solusi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi tersebut, peserta diajak menyampaikan gagasan dan komitmen nyata dalam menjaga alam ciptaan Tuhan. Sebagai tindak lanjut dari seminar, seluruh peserta diajak menyusun rencana aksi yang akan dilaksanakan bersama di lingkungan gereja dan masyarakat. Rencana aksi tersebut meliputi kegiatan bersih kampung, aksi bersih pantai dan danau Sentani, penanaman pohon, pembentukan bank sampah gereja, gerakan bebas plastik, pengembangan kebun gereja, edukasi lingkungan bagi anak-anak sekolah minggu, serta pelaksanaan Hari Peduli Ciptaan Tuhan secara rutin setiap bulan. Melalui kegiatan seminar Bible Camp ini diharapkan lahir generasi muda gereja GKI Abar yang tidak hanya bertumbuh dalam iman, tetapi juga memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian lingkungan. Dengan demikian, mereka dapat menjadi pelopor dalam menjaga alam ciptaan Tuhan demi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan generasi yang akan datang. Sebagai remaja gereja GKI, saya berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan. 2. Tidak membuang sampah sembarangan. 3. Mengurangi penggunaan plastik. 4. Menanam pohon. 5. Menjaga danau Sentani. 6. Menjadi teladan bagi masyarakat. 7. Mengajarkan teman untuk mencintai alam ciptaan Tuhan. Tepuk tangan buat kita semuanya yang sudah berkomitmen. Haleluya. Shalom buat kita semuanya, puji syukur hari ini kami TPPKK Kabupaten Jayapura 2 Juli 2026 ada di tengah anak-anak remaja di GKI Danau Sentani bersama Bapak Yanto sebagai Ketua Jemaat dan juga Ibu Delila sebagai hambat Ketua Jemaat di Shalom Siba. Hari ini kami sangat bersyukur karena menghadiri Bible Camp yang diadakan oleh 3 jemaat GKI di Danau Sentani. Dan hari ini juga kami TPPKK Kabupaten Jayapura memberikan materi jaga alam ciptaan Tuhan, yang mana kami berharap anak-anak kami, anak-anak remaja yang ada di sini bisa menjaga alam karena alam merupakan bagian dari kehidupan. Dan hari ini kami bersyukur karena anak-anak sangat sukacita ya Bapak, sangat bahagia. Mereka sangat benar-benar mengerti seperti apa alam itu yang bisa memberikan kehidupan dan bagian daripada imannya mereka. Dan kami berharap ya Bapak, gereja-gereja lain juga bisa memberikan pengetahuan tentang alam untuk anak-anak kita agar bisa menjadi satu motivasi buat kita untuk bisa menjaga kehidupan bagi generasi kita berikutnya. Dan kami berharap generasi emas Papua hari ini yang ada di sini sangat sehat saya lihat dan sangat pintar-pintar ya Mama, karena mereka sangat jago mengetahui firman Alkitab, ayat Alkitab mereka sangat pandai. Dan kami berharap dengan adanya pelayanan kami dari PKK Kabupaten Jayapura lebih menambah semangat mereka dan motivasi mereka ya Bapak dalam belajar tentang Alkitab itu sendiri. Dan hari ini juga kami membawa botol minum buat anak-anak kami. Kami berharap botol minum ini bisa bermanfaat buat mereka, untuk mereka bisa memakainya dan bisa menjaga alam tentunya ya Bapak dengan menggunakan botol minum dan tidak menggunakan botol plastik lagi. Dan juga kami membawa pemberian makanan tambahan buat anak-anak kami di sini untuk bisa memastikan kesehatan mereka tetap terjaga. Terima kasih buat kita semuanya. Saya sebagai ketua dan ketua yang terus sebagai ketua jemaat anak-anak apa? Kami semua PMD dan dari sisi adat gereja dari pemerintah sangat mendukung kegiatan ini. Dan
sebagai koordinator umum Capel yang terus dengan pelaksanaan bagi kami di Kampung Abah. Kecil sampai bisa kami tidak menolak pekerjaan umum seperti ini. Mereka mendidik anak-anak dari kecil, dari sejak mereka tumbuh itu harus kita memberikan asupan rohani yang baik kepada anak-anak supaya mereka bertumbuh menjadi besar, mereka tahu saya ini seperti anak Tuhan seperti apa. Dari pihak PKK tadi saya sendiri datang mendengar Pak Kapolda dia sendiri yang datang, saya sendiri mendengar dan melihat sangat luar biasa ajaran pertanyaan ini sangat berguna untuk anak-anak dan sendiri mereka akan ucapkan saya seperti menjaga seperti ini, alami saya seperti ini, saya harus menjaga dan harus menjaga menghormati Tuhan seperti apa. Mereka dididik dan memberikan pemahaman dari pihak ibu kami sebagai ketua rumah dalam bersyukur pemahaman yang baik itu seperti asupan gizi rohani yang banyak dalam sendi-sendi anak-anak yang sedang hadir ini. Tapi mereka tidak kecil tapi Roh Kudus ada untuk bisa mengingatkan mereka seperti apa yang mereka terima hari ini, dan kami mengharapkan kegiatan ini dilakukan terus dari pihak manapun. Kami mengharapkan mendukung pihak rohani ini karena memberikan satu hal yang baik kepada anak kita. Seperti itu dari kami dari Kampung Abah, dari kita sebagai ketua majelis sangat bangga dan sangat senang dengan kegiatan ini, dengan pelajaran dari dia yang kita sampaikan. Kami sangat bangga dan kami banyak berterima kasih kepada Ibu hingga Tuhan punya pekerjaan merelakan waktu datang memberikan sedikit oleh-oleh kepada anak-anak. Kiranya Tuhan yang mempunyai. Amin. Terima kasih. Terima kasih dalam menjaga tanggung jawab ibu rumah tangga sebagai ibu PKK Kabupaten Jaya. Terima kasih Tuhan yang memberkati. Izin Bapak yang memberkati. Inilah Sele, saya calon pelayan firman di lingkup Tengah Danau GKI Klasik Sentani. Saya berterima kasih kepada tim penggerak PKK Kabupaten Jayapura yang sudah berkenan memenuhi permohonan kami. Ibu sudah ada bersama-sama ini kami. Bible Camp ini kami berkeliling selama sekali tidak pernah ketemu ibu. Hari ini kami mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan ibu kita ada di masa depan anak-anak Sentani. Sebagai perempuan Sentani, saya tidak lihat kampung. Saya sebenarnya asal dari Yancing, tapi saya mau Sentani ini, generasi penerus ini, mereka harus menjaga alam ciptaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Alam po, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bersama rombongan. Yes, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. ya.